Sobat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Wina Dini Harja berjumpa lagi dengan Anda di ABN Talk Show. Oh ya nih, saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan tentunya di antara saya dan juga narasumber sudah tersedia plexiglass agar bincang-bincang kita ini akan lebih aman lagi. Nah, hari ini di ABN Talk Show kita akan membahas tentang diet dari sudut pandang kedokteran patologi klinis. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir Dr. Dinda Kamila, spesialis patologi klinis yang sudah hadir di sebelah saya, dokter. Apa kabar, dok? Baik, alhamdulillah. Saya izin lepas masker juga ya. Silahkan. Nah, dok, ngomongin seputar patologi klinis ya, kedokteran patologi klinis. Mungkin masih banyak juga sahabat ABN yang masih bingung. Itu tuh bidang kedokteran apa sih, dok, patologi klinis itu? Iya, jadi memang patologi klinis ini masih belum familiar ya di kalangan masyarakat. Jadi spesialis patologi klinis ini merupakan bagian dari kedokteran klinis, cabang dari ilmu patologis yang mempelajari tentang diagnostik gitu. Jadi kalau secara gampangnya kita ini yang kerja di laboratorium gitu. Untuk lebih ininya ya, mudahnya patologi klinis itu berhubungan dengan laboratorium. Oke, berarti ini membahas tentang diagnostik medis juga ya, dok ya. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin seputaran diet nih, dok. Nah, kalau menurut dokter, diet yang baik menurut medis itu seperti apa sih, dok? Oke, jadi kalau diet paradigma orang-orang tuh ini ya identik dengan turun berat badan, untuk punya badan yang langsing, kurus gitu kan. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi diet itu sebenarnya adalah pola hidup, kebiasaan makan kita gitu sehari-hari. Jadi bukan cuman untuk kurus, tapi juga untuk sehat. Oke, jadi nggak cuma pengen nurunin berat badan aja ya, dok ya. Diet supaya hidup kita lebih sehat, asupan-asupan gizinya juga lebih sehat dan juga berguna untuk tubuh kita. Betul. Itu diet ya, dok ya. Betul. Nah, dok, kalau kita ngomongin diet, kadang orang stigmanya tuh masih salah gitu. Diet itu adalah kita tidak makan, ya, mengurangi makan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau diet yang baik itu seperti apa sih, dok? Bener, jadi mikirnya kan diet itu, padahal diet itu kan pola hidup ya, kebiasaan kita. Nah, diet yang baik itu adalah diet yang sehat tentunya. Jadi yang seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, nutrisi, juga sampai ke air itu udah ada aturannya, kadar untuk badan kitanya gitu. Memang sudah ada aturannya. Nah, bagaimana diet yang sehat itu yang sesuai dengan aturan itu. Oke, yang sesuai dengan aturan. Berarti sebenarnya ketika kita diet itu tidak bisa kita menentukan aturan menurut kita gitu kan. Betul. Udah aku nggak mau makan aja deh gitu biar kurus, biar sehat. Ternyata enggak ya. Harus ada banyak hal yang kita pantau ketika kita akan diet yang sehat ya, dok ya. Apa aja nih kira-kira, dok, yang harus dipantau? Sebenarnya banyak ya, kalau misalnya kita ngomongin diet yang kita lihat di laboratorium itu nilai-nilai apa aja tuh banyak sebenarnya. Cuman untuk di negara kita ini yang paling umum itu misalnya hipertensi. Nah, kalau misalkan hipertensi kan banyak nih di Indonesia ini yang menderita hipertensi. Nah, itu harus dilihat, dicek untuk fungsi ginjalnya, bisa dilihat dari ureum kreatinin. Nah, bisa juga yang banyak juga nih diabetes, gula. Nah, itu juga bisa dilihat dari nilai kadar glukosa darahnya gitu, seperti itu. Untuk sama kayak kolesterol juga itu banyak yang menderita dislipidemia, jadi itu juga harus sering-sering kita pantau. Oh, oke. Jadi tergantung dari hasilnya. Betul. Ya, hasil dari nilai labnya gitu. Nah, dok, kalau ngomongin soal hasilnya nih, kira-kira yang angka-angka normal dari hasil-hasil yang tadi dokter udah sebutkan dari kolesterol, gula, itu kira-kira berapa sih, dok, nilai normalnya? Oke, untuk nilai normal yang secara umum aja ya, supaya kita bisa aware, misalnya kita melakukan pemeriksaan, terus kita udah dapat hasil, saya harus aware nih, harus sudah lebih berhati-hati nih, berapa sih nih nilainya. Untuk yang umum aja sih, kalau gula darah kan yang paling banyak diperiksakan, gula darah itu sebaiknya di bawah kurang dari 120 mg per desiliter. Kalau untuk kolesterol yang juga sering banyak kan yang kolesterolnya tinggi gitu, itu harus mempertahankan di bawah 200 mg per desiliter. Oh, oke. Jadi itu nilai-nilainya yang harus diperhatikan ya. Kalau sampai di atas itu harus hati-hati ya, dok ya.
Nah dok, kalau kita ngomongin soal diet ya, mayoritas itu biasanya orang-orang ingin mengurangi kegemukan ya dok ya. Nah ketika kita diet nih, mau mengurangi kegemukan, hal-hal apa aja sih dok yang harus dipantau biasanya? Untuk dari segi laboratorium klinis ya, pada orang-orang obesitas sebaiknya dipantau untuk nilai gula darah, karena obesitas ini kan berhubungan erat dengan penyakit diabetes, juga penyakit jantung, juga hipertensi. Jadi yang harus dilihat di laboratoriumnya itu terutama gula darah, terus nilai ureum kreatininnya, juga profil lipid. Profil lipid itu misalnya kolesterol total, trigliserid, kolesterol HDL dan juga LDL. Nah, untuk diet ini kan kebanyakan memang orang-orang yang obesitas. Nah, jadi orang-orang ini sebaiknya untuk menjaga nilai kadar gula darah dan juga profil lipid sesuai dengan kadar normal, dia juga harus menjaga asupan makanannya. Untuk biasanya asupan gula dan juga karbohidratnya dan juga lemak itu harus dikurangi. Harus dikurangi ya. Nah, kalau ngomongin soal karbohidrat, secara ya dok ya, makanan pokok orang kita Indonesia ini ya, kan karbohidrat terus Betul. nasi gitu ya, dengan kadar gula yang tinggi juga gitu ya. Kalau untuk kadar karbohidrat untuk orang dewasa itu biasanya normalnya harus berapa banyak sih dok? Untuk asupan karbohidrat harian untuk orang dewasa sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Itu untuk asupannya. Aduh, ternyata juga nggak banyak ya, 300-400 gram per hari gitu kan. Betul. Nah, kita kan juga kadang nggak semuanya bisa ngitung ya dok ya gitu. Apalagi sekarang dengan lifestyle yang serba fast food, terus juga minuman-minuman kekinian seperti kopi, terus juga boba gitu ya. Kayaknya itu asupannya udah lemak, Banyak gula banget ya. gitu ya. Karbonya banyak banget gitu. Nah dok, perlu nggak sih kita untuk memeriksakan diri atau mengecek ke patologi klinik gitu kan, biar kita tahu nih isi badan kita nih sehat nggak nih dok gitu. Betul. Perlu banget dong untuk kita tahu kan, untuk mencegah, apalagi untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes gitu. Keluarganya misalnya ada di keluarga punya penyakit diabetes atau hipertensi atau jantung. Nah, itu perlu banget untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Apalagi kalau udah ngerasa wah saya sehari-hari konsumsinya kok nggak bener ya, dietnya kok acak-acakan ya gitu, makan semua dimakan gitu. Nah, itu sebaiknya perlu banget untuk memeriksakan diri ke laboratorium gitu untuk mengecek kadar darah kita. Nah, berarti itu memang penting sekali ya dok ya, buat kita Penting. memeriksakan diri kita gitu ya ke lab, dan juga untuk memeriksakan diri ke dokter patologi klinis juga ya dok ya, biar kita bisa langsung mendeteksi ketika terjadi sesuatu yang kurang baik di dalam tubuh kita ya dok ya. Nah, masih ngomongin soal diet juga nih dok, diet itu kan orang masih banyak yang suka salah gitu ya dok ya, dietnya instan ya dok, yang zaman sekarang kayak marak banget di marketplace, obat-obat diet lah, Betul. apalah gitu kan, itu kan sebenarnya sangat tidak baik ya dok ya. Yang baik gitu dok, dokter mungkin mau memberitahu sahabat ABN kira-kira diet yang baik dan sehat itu seperti apa sih dok? Oke, jadi untuk diet yang baik itu kan harus diet yang sehat. Kita harus punya pola makan yang sehat, yang sesuai dengan aturan. Nah, sebaiknya kalau kita mau memiliki diet yang sehat, kita harus konsultasikan dengan ahlinya gitu. Jangan kita ikut-ikutan tren gitu ya. Banyak kan sekarang yang diet instan, juga minum-minum pil-pil sembarangan gitu kan, banyak tuh dijual-jual gitu. Itu sebaiknya dihindari gitu, karena itu bukannya nanti malah kita sehat, malah nantinya akan memperburuk kesehatan kita justru, karena kita nggak tahu itu isinya benar atau enggak gitu. Kita juga nggak bisa ngukur benar nggak sih asupan kita nih untuk badan kita sesuai atau enggak kalau misalkan asal-asalan gitu sih. Yang paling penting harus konsultasi ke ahlinya. Memang dengan ahlinya ya dok Betul. ya, jangan sembarangan langsung Betul. temui dokter yang memang benar-benar sudah tahu dan dipastikan kita dietnya juga akan sehat ya dok ya. Iya betul. Jadi nggak asal. Yang perlu diingat, yang paling penting itu diet adalah bukan kurus tapi sehat. Sehat, Itu yang paling penting ya. benar ya. Kalau kita sehat
Terus udah gitu kita jadi kurus ya mungkin itu bonusnya Bonusnya, aja ya bonus dok jadi kurus ya. karena mungkin lemaknya berkurang ya dok ya. Betul. Oke, kalau gitu sahabat ABN, Dokter Dinda mau kasih pertanyaan dulu nih buat sahabat ABN. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu nih dok Oke. ya. Dokter boleh langsung kasih pertanyaannya untuk sahabat ABN. Oke, untuk satu pertanyaan ya. Pemeriksaan apa saja yang perlu diperhatikan pada pasien dengan obesitas? Nah itu dia sahabat ABN pertanyaannya dari Dokter Dinda, mudah sekali. Pertanyaannya adalah pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan oleh orang dengan obesitas. Mudah bukan? Kalau Anda menyimak bincang-bincang seru kita dari awal sampai akhir pasti tahu ya. tahu banget jawabannya. Syaratnya gampang banget ya, cukup dengan tulis di kolom komentar dari Instagramnya ABN Today ya, silakan langsung tulis di kolom komentarnya. Jangan lupa untuk Anda tag teman Anda sebanyak mungkin. Dan ada lagi nih ya, silakan langsung subscribe YouTube channelnya dari ABN Today. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, like-nya juga jangan lupa. Oke, udah mudah sekali ya. Baik. Kalau begitu sahabat ABN, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Dinda Sama-sama, untuk semoga bisa waktunya. bermanfaat ya. Pastinya dong dok ya. Terima kasih ya dok, jangan bosan diundang di ABN Talk Show ya. Kalau begitu sahabat ABN, saya mewakili seluruh kru dari ABN Talk Show. Kita harus pamit, tapi jangan lupa kita pasti akan ketemu lagi minggu depan seperti biasa di ABN Talk Show. Oke, saya Wina Dini Harja pamit. Stay healthy. Bye.